Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawallahu amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ismi Ramadona dengan nomor induk mahasiswa 224110402020 kelas 2 PAIA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir ulangan akhir semester mata kuliah Ushul Fiqih dengan dosen pengampu Pak Ishak Suryonugroho MSI. Oke, mari kita mulai saja. Yang pertama adalah definisi ushul fikih. Ushul fikih ditinjau dari dua kata yang membentuknya, yaitu dari kata al-usul dan al-fikih. Al-usul adalah bentuk jamak dari al-asal yang secara etimologis berarti mayubna alaihi ghairuhu, atau yang artinya dasar segala sesuatu atau pondasi atau azas atau akar. Sedangkan menurut istilah, kata al-asal berasal dari dalil yang misalnya para ulama mengatakan bahwa aslu atau dalil tentang hukum masalah ini ialah ayat sekian dalam Al-Quran. Kemudian al-fikih, menurut bahasa berarti pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Kemudian menurut istilah, al-fikih merupakan ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan definisi fikih. Yang pertama, mengetahui. Mengetahui adalah ilmu dan persangkaan. Karena mengetahui hukum-hukum fikih terkadang bersifat yakin dan terkadang bersifat prasangka, sebagaimana banyak dalam masalah-masalah fikih. Selanjutnya yaitu hukum-hukum syar'i adalah hukum-hukum yang diambil dari syarat seperti wajib dan haram, maka tidak termasuk hukum-hukum akal dan adat. Kemudian yang ketiga adalah amaliyah. Amaliyah ini adalah apa-apa yang tidak berhubungan dengan akidah, seperti sholat dan zakat, maka tidak termasuk darinya. Amaliyah, apa-apa yang berhubungan dengan akidah, seperti mentauhidkan Allah dan mengenal nama-nama dan sifat Allah. Kemudian yang keempat adalah dalil-dalil yang terperinci. Ini merupakan dalil-dalil fikih yang berhubungan dengan masalah-masalah fikih yang terperinci, maka tidak termasuk di dalamnya ilmu ushul fikih karena pembahasan di dalamnya hanyalah mengenai dalil umum. Selanjutnya adalah pengertian ushul fikih. Secara bahasa, ushul fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu usul, yang artinya adalah dasar atau sumber. Sedangkan fikih artinya adalah pemahaman tentang hukum dan peraturan dalam Islam. Jadi secara keseluruhan, ushul fikih dapat diartikan sebagai dasar pemahaman tentang hukum dan peraturan dalam Islam. Kemudian, sedangkan secara istilah, ushul fikih merujuk pada studi tentang prinsip-prinsip yang digunakan untuk mentafsirkan hukum Islam dan sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Ushul fikih juga mencakup studi tentang metode pengumpulan, klasifikasi, dan interpretasi sumber-sumber hukum Islam serta kaidah-kaidah umum yang digunakan dalam menyusun hukum Islam. Kemudian dapat diartikan bahwa pengertian ushul fikih adalah memahami dalil-dalil fikih secara global, bagaimana menggunakannya dalam menyimpulkan sebuah hukum fikih, atau bagaimana berijtihad, serta kondisi prasyarat seorang mujtahid. Yang selanjutnya adalah penjelasan pengertian ushul fikih. Contoh dalil yang bersifat global. Dalil tentang sunnah sebagai hujjah atau sumber hukum. Kemudian
dalil bahwa setiap perintah pada dasarnya menunjukkan sebuah kewajiban. Kemudian, setiap larangan berarti haram. Dan bahwa sebuah ayat dengan lafaz umum berlaku untuk semua meskipun turunnya berkaitan dengan seseorang atau khusus tertentu dan lain-lain. Kemudian, yang dimaksud dengan menggunakan dalil dengan benar, misalnya mengetahui mana hadis yang sahih, mana yang tidak, mana yang adil, yang berbicara secara umum tentang suatu masalah, dan mana yang menjelaskan maksud lebih rinci. Kemudian, mana ayat atau hadis yang mengandung makna hakiki dan mana yang bermakna kiasan. Bagaimana cara menganalogikan atau mengkiaskan suatu masalah yang belum diketahui hukumnya dengan masalah lain yang sudah ada dalil dan hukumnya, dan seterusnya. Kemudian ada kondisi mujtahid. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid untuk dapat mengambil kesimpulan sebuah hukum dengan benar dan dalil dari dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adalah tujuan usul fikih. Yang pertama, melakukan istinbat hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui apa dan bagaimana manhaj atau metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam beristinbat. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui sebab-sebab ihtilat di antara para ulama agar tumbuh rasa hormat dan adab terhadap para ulama. Kemudian yang keempat yaitu membentuk dan mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kemampuan di bidang fikih secara benar, khususnya dalam menghadapi masalah itinaliyah kontemporer. Yang selanjutnya adalah objek pembahasan usul fikih, yaitu mukadimah, pengertian tujuan dalil, selanjutnya prinsip dasar fikih dan hukum-hukum syar'i, selanjutnya dalil-dalil syar'i, kemudian metodologi istinbat hukum, selanjutnya adalah ijtihad dan mujtihad, yang selanjutnya adalah maqasid syariah, dan yang terakhir adalah mukalat dan sebab terlarangnya pembedaan. Yang selanjutnya adalah sandaran usul fikih. Nah, sandaran usul fikih di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah akidah atau tauhid, karena keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran dan Sunnah serta kedudukannya sebagai sumber hukum atau dalil syar'i bersumber dari pengenalan dan keyakinan terhadap Allah, sifat-sifat dan perbuatannya yang suci, juga bersumber dari pengetahuan dan keyakinan terhadap kebenaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan semua itu dibahas dalam ilmu tauhid. Yang kedua adalah bahasa Arab. Karena Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab, maka untuk memahami maksud setiap kata atau kalimat di dalam Al-Quran dan Sunnah mutlak diperlukan pemahaman dalam bahasa Arab. Yang ketiga adalah Al-Quran dan Sunnah. Misalnya kaidah usul, yaitu setiap perintah pada dasarnya berarti kewajiban. Nah, dalilnya adalah maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu merasa takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Yang keempat adalah akal. Misalnya kaidah usul, yaitu jika dua orang mujtahid berseberangan dalam menghukumi suatu masalah, maka salah satunya pasti salah. Dalilnya adalah logika, karena akal menyatakan bahwa kebenaran dua hal yang bertentangan adalah sebuah kemustahilan. Yang selanjutnya adalah aliran usul fikih. Yang pertama adalah aliran Sunni. Aliran Sunni berpegang pada 4 sumber hukum utama yang diakui dalam Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan para ulama, dan qiyas atau analisis analogi. Aliran Sunni ini percaya
bahwa baik Al-Quran maupun hadis harus diterima secara sahih dan akurat, dan mereka menganggap para sahabat Nabi sebagai sumber kebenaran yang dapat diandalkan dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran Syiah. Aliran Syiah juga mengakui 4 sumber hukum utama dalam Islam, namun mereka lebih fokus pada pemahaman para imam atau pemimpin yang dipilih secara keturunan oleh Nabi Muhammad memiliki wewenang untuk menafsirkan hukum-hukum Islam secara luas. Aliran yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini lebih fokus pada pemikiran dan akal manusia, dan mereka menganggap pikiran dan akal sebagai sumber hukum yang terpenting. Mereka mengambil pendekatan rasionalistik dalam memahami hukum-hukum Islam dan berpendapat bahwa Al-Quran dan hadis harus ditafsirkan dengan merujuk pada akal dan logika. Selain itu, mereka juga percaya bahwa hukum-hukum agama harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang universal. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum mempelajari usul fikih. Al-Amidi dalam bukunya yaitu Al-Ihkam mengatakan bahwa tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah kecuali dengan ilmu usul, karena seseorang mukallaf adalah awam atau bukan awam atau alim. Jika ia awam, maka wajib baginya untuk bertanya. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 7. Dan pernyataan itu pasti bermuara kepada ulama, karena tidak boleh terjadi siklus. Jika mukallaf seorang alim, maka ia tidak bisa mengetahui hukum Allah kecuali dengan jalan tertentu yang dibenarkan. Sebab tidak boleh memutuskan hukum dengan hawa nafsu, dan jalan itu adalah usul fikih. Tetapi untuk mengetahui dalil setiap hukum tidak diwajibkan atas semua orang. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan. Yang pertama adalah dapat memahami asas-asas dalam agama. Dalam memahami ajaran agama dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk memahami asas-asas dari fikih dan usul fikih. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, individu dapat memahami niat dan tujuan ajaran agama serta mengaplikasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan perbedaan pendapat dalam agama, yaitu memahami usul fikih juga dapat menyelesaikan perbedaan pendapat di antara pelaku-pelaku agama dalam berbagai masalah hukum Islam. Dalam situasi yang kompleks seperti ini, memahami bahwa dasar-dasar usul fikih dapat membantu untuk mencapai keputusan terbaik dan meminimalkan pertentangan di antara para pelaku agama. Kemudian yang ketiga adalah memahami sumber-sumber hukum Islam. Usul fikih membantu memahami sumber-sumber hukum Islam, yaitu sumber-sumber hukum Islam ini terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Memahami secara mendalam sumber-sumber hukum Islam dapat memudahkan proses penemuan dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu memperkuat kepatuhan pada ajaran agama. Dalam memahami usul fikih dapat membantu individu untuk memperkuat kepatuhan mereka terhadap ajaran agama. Dalam situasi yang kompleks dan bermasalah, pemahaman tentang asas-asas usul fikih dan hukum Islam dapat membantu menghilangkan ketidakpastian dan membuat keputusan yang benar dan bijak. Kemudian yang kelima yaitu membantu meningkatkan kualitas hidup. Dalam memahami usul fikih dapat membantu individu untuk membuat keputusan yang aman dan bijak. Hal ini dapat meredakan kesalahan dan keputusan yang tidak tepat yang dapat mengganggu kualitas hidup seseorang. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar usul fikih, individu dapat mengambil keputusan yang benar
dan menjalankan aktivitas mereka dengan keyakinan yang lebih besar. Sekian, terima kasih untuk hal-hal yang dapat saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.